Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan tugas besar analitik data logistik. Ini untuk anggotanya, saya sendiri Muhammad Rizka Pratama Hidayat, lalu ada Muhammad Fitra Arya Putra, lalu anggota ketiga Fatih Ramadan. Untuk latar belakang bisa dipaparkan oleh teman saya yaitu Fatih Ramadan. Baik, terima kasih Aska atas eh aduh, sabar, sabar. Ini dilanjut aja Kak. Lanjut. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Nah, di latar belakang itu ada pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data telah menjadi kebutuhan utama. Dalam berbagai sektor industri dan logistik, dengan semakin besarnya volume data yang dihasilkan dan dari proses bisnis, seperti data transaksi, investasi, pengiriman, hingga perilaku konsumen. Kemampuan untuk menganalisis data secara efektif menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini kita ingin meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memahami pola promosi produk berdasarkan transaksi pelanggan. Data mencakup lokasi pelanggan, yaitu ada volume pemesanan, jenis produk, dan transaksi historis. Selanjutnya ada metodologi. Nah, saya akan menjelaskan kita menggunakan dua dataset. Sekali lagi dua dataset, dataset satu dan dataset 2. Untuk dataset satu berisi 500 entry pelanggan diikuti dengan 5 kolom, customer ID, identitas pelanggan, latitude and longitude, itu ada lokasi geografis pelanggan, terus order volume, itu ada jumlah pesanan per kuartal, terus ada favorit kategori, yaitu kategori produk favorit, yaitu ada furniture, food, elektronik. Dataset ini perlu dikelompokkan berdasarkan lokasi volume pesanan dan preferensi produk. Untuk penjelasan dataset yang kedua, itu ada berisi 1.500 entry pelanggan diikuti dengan 3 kolom. Eh, transak Transaction ID, yaitu histori transaksi. Ya, selanjutnya ada customer ID, yaitu data pelanggan. Selanjutnya ada produk, yaitu produk yang dibeli. Data transaksi ini diminta untuk ditelusuri pola kombinasi pemesanan yang sering dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya ada alasan pemilihan metode. Pemilihan Cummins untuk dataset satu umumnya lebih efisien secara komputasi untuk dataset yang besar karena kompleksitas waktunya linear. Sedangkan hierarki clustering bisa lebih kompleks. A priori umumnya berkinerja baik untuk kumpulan data yang lebih kecil, di mana overhead pembuatan kandidat yang sering muncul tidak signifikan. Untuk dari segi dataset, dataset 2 cenderung kecil untuk dimuat dan diproses di Google Colab. Maka dari itu, pemilihan metode a priori untuk dataset 2 lebih cocok. Baik, untuk tahapan masalah dalam bentuk flowchart bisa dipaparkan oleh teman saya itu Fitra. Baik, terima kasih Aska untuk waktunya. Untuk tahapan masalah dataset satu dan dataset 2 tidak terlalu berbeda. Ya, untuk dataset satu bisa dimulai dari mulai, lalu ada importing library, lalu import dataset, membaca dataset, lalu mengidentifikasi tipe data, terus mengecek
missing value untuk data. Jika tidak ada missing value, bisa dibuat data deskriptif, ataupun jika ada, maka akan di handling dulu untuk missing value tadi. Lalu memisahkan antara label dan atribut. Selanjutnya ada data standarisasi, lalu ada parameterisasi, selanjutnya ada perform asosiasi, selanjutnya ada predict cluster atau memprediksi, lalu ada karakteristik cluster, lalu untuk selanjutnya download dan selesai. Untuk tahapan yang dataset 2 dimulai sama dari mulai importing library, mengimport dataset, membaca dataset, mengidentifikasi data, mengecek ada missing value, dan jika ada sama yaitu akan di handling. Jika tidak ada akan membuat create data deskriptif. Lalu di sini bedanya di sini data akan dibersihkan, data cleaning. Lalu membuat list of list, lalu mengencode datanya. Selanjutnya kita menjalankan asosiasi, lalu memparameterisasi. Setelah itu selesai. Berikut adalah hasil clusteringnya yang bisa dilihat di layar. Nah, ini untuk hasil asosiasinya dari antecedents, consequent, antecedent support, consequent support, support, confidence, leave, leverage, dan juga conviction ya. Nah, untuk kesimpulannya dari hasil clusteringnya, kita mendapatkan bahwa metode Cummins dengan elbow method dan silhouette visualizer dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster yang optimal itu adalah 3. Nah, untuk setiap clusternya memiliki karakteristik yang berbeda seperti latitude, longitude, dan order volume. Untuk cluster yang pertama bisa beranggotakan dengan longitude dan latitude yang cenderung tinggi. Sedangkan untuk cluster yang ketiga, kita bisa mengisi dengan beranggota order volume yang tercenderung rendah. Untuk kesimpulan asosiasinya, di sini pada asosiasi polanya kita bisa melihat bahwa dalam tabel interesting laws yang berarti antecedents, consequence, support confidence, dan leaf support menunjukkan bahwa mereka tuh melakukan kombinasi item yang muncul dalam dataset. Seperti confidence menunjukkan probabilitas, apa? Confidence menunjukkan probabilitas pembelian, untuk konsekuen jika ada antecedent yang telah dibeli, dan leave menunjukkan seberapa besar kemungkinan pembeli konsekuen meningkat jika antecedent telah dibeli. Lalu selanjutnya, ini untuk rekomendasi perusahaan setelah hasil clustering tadi, tiap cluster, untuk hasil rekomendasi cluster, itu untuk cluster yang pertama direkomendasikan untuk produk yang personal dan relevan berdasarkan riwayat pembelian atau minat mereka untuk meningkatin kemungkinan pembelian. Lalu selanjutnya di cluster 2, eh, direkomendasikan untuk optimalisasi biaya pengiriman dengan memanfaatkan kedekatan lokasi geografis para customer-nya. Misalnya dengan menawarkan layanan pengiriman gratis atau pengiriman di hari yang sama. Lalu klaster terakhir, klaster 3, itu bisa dikasih penawaran promosi yang menarik untuk mendorong mereka melakukan pembelian lebih sering atau dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya diskon untuk pembelian pertama, program cashback, atau bonus produk. Untuk hasil asosiasi, berdasarkan hasil asosiasi dapat dibuat paket produk yang terdiri dari item yang sering dibeli bersama. Penempatan produk juga bisa diletakkan dengan berdekatan yang memiliki asosiasi kuat.
berdekatan di rak toko atau di halaman website. Ini berfungsi agar mendorong pembelian impulsif dari produk terkait. Contohnya jika 29 bread dan butter atau roti dan mentega sering dibeli bersamaan, tempatkan keduanya berdekatan. Lakukan promosi khusus untuk produk yang memiliki asosiasi kuat seperti diskon atau bundling. Dan itu untuk paparan tugas besar analisa logistik dari kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.